balik lagi dengan aku, Safitri. Video ini sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Kalau dengar soal etika bisnis, pasti yang kita bayangkan di pikiran kita itu teori-teori yang membosankan atau aturan-aturan kaku yang bikin pusing. Betul nggak? Betul. Tapi tenang, kali ini aku bakal ajak kalian bedah materi dengan cara-cara yang sederhana dan relatable dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, materi yang akan aku bahas kali ini bersumber dari buku Etika Bisnis dan Profesi karya Sukrisna Agus. Dan supaya makin seru, nanti kita juga akan membedah salah satu kasus korporasi besar yang pernah menghebohkan Indonesia. Seperti apa kasusnya? Yuk kita bahas. Menurut buku Profesor Sukrisna Agus ini, tindakan etis dalam suatu bisnis itu ada landasan berpikirnya yang disebut dengan teori etika. Nah, teori-teori ini yang menjadi kompas bagi para profesional untuk menentukan apakah tindakannya itu benar atau salah. Dan teori-teori yang akan kita bahas kali ini ada 3. Yang pertama, teori utilitarianisme. Mungkin dari pengucapannya sedikit susah ya teman-teman, tapi intinya simple. Teori ini berfokus pada hasil, yang mana suatu tindakan dianggap etis apabila membawa manfaat atau keberuntungan bagi banyak orang. Dan yang kedua ada teori deontologi. Teori ini mengatakan bahwa tindakan dinilai baik atau buruk bukan dari hasilnya, tapi dari kewajiban moral kita. Tindakan yang jujur dan benar harus tetap dilakukan meskipun hasilnya akan merugikan kita secara finansial. Teori yang ketiga ada teori hak. Teori hak ini menekankan bahwa tindakan dianggap etis apabila menghormati hak asasi manusia atau hak pemangku kepentingan. Dalam dunia bisnis modern, investor, karyawan, kemudian masyarakat itu mempunyai hak-hak dasar yang tidak boleh dilanggar hanya untuk kepentingan pribadi semata. Jadi intinya, teori ini sangat mengedepankan hak asasi manusia. Lalu, pertanyaannya, apa jadinya jika perusahaan-perusahaan besar di Indonesia melanggar teori-teori etika ini demi untuk mempertahankan profit dari perusahaannya? Nah, kita akan masuk dalam satu kasus yang menimpa perusahaan di Indonesia yang sempat menghebohkan Indonesia juga. Langsung saja kita bahas kasusnya. Nah, kita masuk di kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus rekayasa laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2018. Pada tahun 2018, Garuda Indonesia tiba-tiba melaporkan laba bersih sebesar 809.000 US dollar. Di tahun-tahun sebelumnya, maskapai penerbangan kebanggaan kita ini mengalami kerugian yang cukup besar. Sontak laporan ini membuat publik dan juga investor kagum ya, karena mampu menghasilkan profit yang cukup tinggi. Tetapi, kebohongan itu terbongkar akhirnya setelah diusut oleh OJK dan Kementerian Keuangan. Ternyata Garuda Indonesia ini melakukan rekayasa laporan keuangan, memasukkan keuntungan fiktif dari kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang durasinya 15 tahun ke depan. Tetapi seluruh pendapatan langsung diakui di awal tahun. Nah, inilah yang menjadi kesalahan dari PT Garuda Indonesia ini. Akhirnya laporan keuangan yang seharusnya itu rugi disulap seolah-olah sudah untung banyak, untung besar. Nah, akhir daripada kasus ini yaitu pemberian sanksi dan denda miliaran rupiah bagi direksi Garuda dan pembekuan izin bagi akuntan publik atau auditor yang memeriksa laporan tersebut karena mereka ini dinilai tidak independen dan melanggar kode etik profesi akuntan. Nah, apa hubungannya kasus ini dengan teori yang sebelumnya kita bahas tadi? Kalau dilihat dari segi utilitarianisme, manajemen Garuda ini mungkin berpikir sudah melakukan tindakan yang benar, tindakan yang etis demi menyelamatkan, demi menjaga nama baik atau citra perusahaan di mata publik dan juga menjaga harga saham agar tidak anjlok secara instan. Mereka benar-benar fokus pada hasil akhir yang semu, yang instan tapi itu semu sifatnya. Kemudian secara teori deontologi ini jelas pelanggaran hebat karena manajemen dan akuntan publiknya telah mengabaikan kewajiban moral yang paling mendasar, yaitu kejujuran dan integritas. Kalau kita bedah dengan teori hak ya, di sini letak kerugian terbesarnya adalah tindakan Garuda Indonesia telah melanggar hak paling mendasar dari para pemangku kepentingan yang pada dasarnya itu tidak boleh dilanggar ya, apalagi demi kepentingan pribadi, itu jelas salah.
khususnya bagi para investor publik dan pemegang saham minoritas. Berdasarkan regulasi pasar, modal, dan etika bisnis, investor itu memiliki hak atas informasi yang benar dan transparan sebagai dasar mereka dalam mengambil keputusan investasi. Jika laporan keuangan dimanipulasi, maka investor ini akan terjebak berinvestasi dengan menggunakan data palsu. Akibatnya, hak ekonomi mereka akan terancam sebab mereka berinvestasi ke perusahaan yang sebenarnya sudah rugi parah. Nah, kasus ini membuktikan argumen di buku Prof. Agus bahwa ketika perusahaan melanggar hak-hak stakeholders demi keuntungan sepihak, keuntungan pribadi, kepercayaan pasar akan hancur dan bisnis tersebut tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Dari kasus Garuda Indonesia ini kita belajar bahwa dalam suatu bisnis bukan hanya soal memutar uang, melainkan bagaimana kita menghormati hak orang lain dan juga tetap menjaga kewajiban moral kita sendiri. Etika bukanlah penghalang dalam bisnis, melainkan sebuah pelindung jangka panjang untuk bisnis itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Dan saya Sofitri Tunandani pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dijaga senyumnya, tetap jaga semangatnya. Sampai jumpa semuanya.